Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi di dalam renungan doa Kamis. Sebelum kita lebih dalam masuk dalam perenungan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Engkau telah mengizinkan kami kembali sekali lagi untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan hati kami, pikiran kami, agar kami dapat bersama-sama merenungkan dan juga melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam perenungan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkatalah kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Firman Tuhan dalam nas ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa begitu indahnya dan nikmatnya hidup bersama-sama dengan Allah. Bahwa tiada hidup yang lebih indah yang dapat melebihi hidup di dalam firman Allah. Ketika manusia berhadapan dengan pada suatu kondisi kehidupan dunia ini, iblis akan memakainya agar kita menjauh dari Allah. Injil Matius menceritakan bahwa sebelum Yesus masuk atau memulai seluruh pelayanannya yang berawal dari Galilea, dia harus mengalami suatu pencobaan di padang gurun. Pengalamannya ini mengajarkan beberapa hal kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah jangan pernah menggantungkan hidup kepada pemberian Tuhan pada hal yang bersifat sementara. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, maka laparlah Yesus. Dia menyentuh sisi kemanusiaannya. Sedangkan iblis menyentuh sisi kealahan dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Seolah-olah iblis mau bilang bahwa sekarang engkau lapar, dan cara yang paling mudah dan cepat adalah memakai kuasamu untuk merubah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Manusia membutuhkan makanan dan hal-hal jasmani lainnya, entah itu status, kekayaan, dan sebagainya. Namun semua ini bukanlah segala-galanya.
Kita hidup bukan hanya dari hal-hal jasmani, tetapi dari firman Tuhan. Iblis selalu menggunakan strateginya supaya manusia menjadikan hal-hal jasmani sebagai hal yang utama. Dan inilah yang kita hadapi sekarang. Kita hidup dalam masyarakat yang menerapkan pola pikir jalan pintas, yang gampang, yang cepat, meskipun hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang kaya di Injil Lukas disebut bodoh bukan karena dia kaya, tetapi dia disebut bodoh karena dia mempercayakan hidup pemberian Tuhan pada kekayaan. Dan akhirnya dia kehilangan nyawa dan semua yang dia miliki. Oleh karena itu, gantungkanlah hidup kita kepada Sang Pemberi, Sang Sumber Pemberi itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Pelajaran kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita menuruti cara dan waktu kita. Jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut cara dan waktu kita. Yang ditawarkan iblis pada pencobaan kedua adalah demonstrasi suatu mukjizat yang spektakuler. Banyak pengikut Kristus yang sering memakai Tuhan untuk menolongnya secara ajaib. Ya, dan ayat yang sudah kita baca, yaitu ayat 6, menunjuk pada suatu konteks di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12 yang dipakai iblis untuk mencoba Yesus. Tapi Yesus jadi sangat bijak yang menjawab iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sebenarnya di sini Yesus mau bilang bahwa firman Tuhan disampaikan bukan untuk mengontrol Tuhan dan memaksanya untuk melakukan suatu mukjizat sesuai kehendak kita. Firman Tuhan bukan untuk diuji, melainkan untuk dipercaya. Supaya manusia belajar berharap dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Biarkan Tuhan itu menolong kita dengan cara dan waktu. Saat kita memaksa Tuhan dengan menggunakan firman-Nya, maka disitulah kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Pelajaran ketiga yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah jangan menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita. Saat iblis menawarkan kepada Yesus untuk memberikan semua kerajaan beserta kemegahannya di bumi, apabila Yesus itu sujud menyembahnya, Yesus berkata kepadanya bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus di sini menyadari bahwa sebelum dia dicobai di padang gurun, dia dibaptis di sungai Yordan, dan dalam baptisan itu terdengar suatu proklamasi dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah akan aku berkenan. Yesus tahu dengan benar bahwa dia adalah anak Allah dan satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah taat kepada Bapanya. Pada pasal terakhir Injil Matius ini Yesus berkata, kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Hal ini terjadi karena ketaatannya kepada Bapa. Iblis menawarkan kerajaan dan kemegahan di bumi, tetapi Yesus Kristus taat kepada Bapanya. Ia tidak hanya diberi kuasa di bumi, tetapi juga di surga. Jadi jangan pernah menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa kita jadikan alasan untuk menggeser suatu kedudukan Allah. Tapi mari kita belajar dari Yesus yang lebih memilih jalan salib, jalan ketaatan kepada Bapa, dan terus belajar untuk mengalahkan dirinya sendiri. Kunci kemenangan Yesus ada pada fokusnya kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika iblis mencobainya, Yesus selalu menanggapinya dengan mengatakan ada tertulis, dan dia berhasil memenangkan pergumulannya. Ini suatu inspirasi bagi setiap kita untuk berjaga-jaga dan berpegang terus kepada firman-Nya
Supaya apa? Supaya jangan jatuh di dalam pencobaan. Kiranya melalui perenungan ini kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.